sempat dibilang mengemis jadi pengacaranya Peggy. Nah, sempat ramai tuh Bang. Sempat ramai gimana Bang? Responnya Bang. Itu semata-mata adalah opini publik yang liar. Saya kan di awal pertama kali saya statement di salah satu TV swasta, bukan di sini. Saya mengatakan kepada pengacaranya Ibu Yanti, saya bersedia membantu. Titik. Tapi begitu mereka membangun kolaborasi, sudah 70 orang, dan saya pikir cukup gitu. Nah, oleh karena ada institusi yang disudutkan, maaf dalam tanda kutip, kepolisian. Nah, pertanyaan saya dalam pikiran saya, kalau ini dibiarkan, maka institusi ini akan lumpuh. Artinya tidak dipercaya. Sementara isu berkeliaran. Nah, sementara di sisi yang lain saya paham, yang bisa melaksanakan proses penyelidikan, bahkan sampai nanti ke jaksa P21 lengkap untuk disidangkan, itu instrumennya ada di institusi Polri. Jadi berbahaya kalau saya tidak berbicara dalam konteks percaya pada Polri, dan saya sesungguhnya percaya. Nah, mau orang bilang sekarang Rasman informan Polri, mau bilang orang Rasman pasang badan untuk Polri, terserah. Karena pertimbangan saya adalah apa yang saya pikirkan itu yang saya kerjakan, tidak lain dari situ. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau dibilang mengemis, rasanya tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Toh saya hanya berkomunikasi sekali dengan Ibu Yanti. Waktu itu saya masih di Batam dan belum ada pengacara yang banyak-banyak ini. Kita ngobrol, kemudian saya dapat informasi ada Bang Niko Kili-Kili waktu itu di Bali, dan saya bertelepon dengan Bang Niko. Tetapi karena saya lihat orang-orang yang di dalam itu, ada beberapa orang yang menurut saya tidak akan bisa satu pikiran dengan saya. Dan di sisi yang lain saya sudah jujur saja banyak didorong oleh teman-teman untuk saya bersikap bagaimana pandangan saya tentang Polri. Dan karena itu saya memutuskan bahwa berdasarkan data, fakta, kemudian instrumen hukum dan situasi politik yang menurut saya harus tentram, apalagi menjelang suksesi pergantian kepala negara dan kepala pemerintahan, maka saya berprinsip saya harus dukung Polri. Dan saya harus faktakan apa yang dibicarakan di luar. Salah satu contoh, apa yang diceritakan tadi di sini, itu banyak yang mereka bilang bahwa saya berasumsi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini fakta 100%. Tapi penelusuran saya bersama tim, ada Bung Rahmat, Wafi, ada Bu Ida, bahwa kita men-tracking ini berdasarkan informasi dan data kecocokannya kelihatannya oke. Contoh, Facebooknya Peggy, menurut informasi yang saya dapat, informasi ya, saya nggak pernah menuduh, dia mengakui bahwa itu milik dia. Dan di dalam itu ada dokumen-dokumen penting, dan juga ada percakapan-percakapan yang itu nanti akan mengkerucut. Kemudian saya meyakini itu akan P21. Nah, jadi terkait dengan ini, menurut saya tidak perlu juga saya harus bergabung di sana. Saya juga banyak klien, dan saya sudah punya nama dikasih Allah SWT. Saya tinggal menjaga. Yang penting bagi saya hari ini bahwa Rasman diundang oleh banyak TV dan diwawancara oleh banyak media. Pertama, kapasitas saya jelas sebagai seorang intelektual bidang hukum. Dan saya katakan bahwa sudah SP3. Iya, sudah SP3. Makanya Farhad tadi agak malu gitu. Nah, saya kira saya orangnya itu. Nah, baru kemudian supaya lebih produktif dialog ini ke depan. Kalau Farhad sudah datang, tolong Hotman juga datang. Nah, tolong Hotman juga datang. Supaya ini waktunya kurang nih. Nanti saya akan minta tolong ke pihak produser Aiman supaya Farhad dihadirkan, supaya waktunya lebih apa ya Bu ya, lebih longgar kita berdialog tentang pemikiran. Ya Farhad juga enggak apa-apa, undang sekali lagi. Nah, kemudian dengan Hotman enggak apa-apa. Bila perlu dua di situ, ada Hotman, ada Farhad, saya sendiri, enggak apa-apa. I'm sure. Saya berpikir tidak akan pernah lumpuh kemampuan kamu meski kamu berhadapan dengan 1000 orang. Nah, kadar intelektual seseorang diukur bagaimana dia berargumen dan data yang disampaikan valid dan logik. Itu saja.
Oke, berikutnya apa? Apa bang, sempat menuduh Peggy Setiawan pelakunya karena abang ditolak. Saya nggak pernah bilang tuduh. Kata Siapa netizen bilang? sih bilang Siapa gitu, bilang? Bang. Kok netizen? Kita sudah lah. Ini gara-gara film sudah gaduh se-Indonesia ini. Yang di situ banyak drama-drama. Sekarang netizen mau didengarin. Netizen, kalian tidak kenal sama saya. Iya kan? Anda hujat-hujat orang. Tapi kalian tidak tahu. Sekarang coba tuh, kayak ada namanya Ibu Widya itu. Cuap-cuap terus. Nanti dilaporkan kena. Nangis. Saya pun sudah ada itu. Yang coba-coba sudah saya simpan akunnya. Nah, nanti pada waktunya kalau saya lihat masih terus, saya sikat secara hukum. Jadi, sejak kapan pula saya ngemis-ngemis? Emang kalau jadi pengacara Peggy top gitu? Enggak juga, saya udah dikasih Allah. Nama sudah dikenal di negara ini, buktinya Anda datang wawancara sama saya. Tapi ketika berita itu viral, artinya abang kan balik lagi diduga mengemis, ini gimana bang reaksi abang? Diduga apa? Ini mengemis-ngemis ini bang. Ngemis itu minta-minta itu kan? Iya, saya Meminta jadi. Sekarang pertanyaannya untungnya apa saya ngemis ke sana? Ini ada. Saya nggak jadi pengacara Peggy juga capek melayani TV. Ini tanya tim saya. Ada buktinya nggak? Mana saya? Ya, yang sekarang ini mereka ini udah malu.